Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Free Review News. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara membuat jurnal dengan cara yang mudah. Oke, udah siap belajar? Yuk, kita cus ke layar berikutnya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke jurnal, kita harus tahu dulu akun dan saldo normalnya. Nah, untuk akun sendiri, aku pernah membuat videonya namanya teknik menghafal akun. Teman-teman bisa lihat videonya, nanti aku taruh linknya di description box ya. Oke, yang dimaksud dengan saldo normal akun adalah posisi yang seharusnya di mana si akun ini berada. Oke, seperti di sini ada aset. Aset itu ada dua, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang memiliki masa manfaat di bawah atau sama dengan 1 tahun. Nah, untuk aset lancar ini contohnya ada kas, piutang, dan perlengkapan. Oke, jadi ketika si akun ini mengalami pertambahan atau mengalami penambahan ya atau bertambah, ini akan dicatat di sebelah debit. Dan ketika si akun ini berkurang, maka akan dicatat di sebelah kredit. Sedangkan saldo normalnya adalah di sebelah debit. Nah, jadi untuk akun aset dia saldo normalnya di debit. Oke. Jadi saldo normal itu akan mengikuti di mana angkanya ketika ia bertambah, ketika ia mengalami penambahan. Oke, lalu di sini ada aset tetap. Aset tetap adalah aset yang memiliki masa manfaat di atas 1 tahun. Di sini ada peralatan, gedung, dan kendaraan. Nah, ketika bertambah di sini akan dicatat di sebelah debit, ketika berkurang dicatat di sebelah kredit, dan saldo normalnya adalah di sebelah debit. Nah, di aset tetap ini ada yang namanya kontra akun atau akun yang berlawanan. Oke, di sini ada yang namanya akumulasi penyusutan. Jadi, akumulasi penyusutan ini memang jenisnya jenis aset, tapi ia sifatnya mengurangi nilai aset tetap. Oke, karena misalnya nih untuk aset lancar, dia kan masa manfaatnya di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dan memiliki sifat habis pakai. Jadi kayak misalnya perlengkapan nih, perlengkapan anggap aja penghapus ya. Kalau teman-teman pakai penghapus, itu semakin dipakai pasti wujud fisiknya hilang kan. Nah, itu namanya perlengkapan, sifatnya habis pakai. Jadi gampangnya seperti itu. Ingat aja penghapus pensil. Jadi kalau makin dipakai, ia akan makin hilang. Itu wujudnya akan habis, fisiknya akan tidak ada. Nah, kalau untuk yang aset tetap ini, dia sifatnya tidak habis pakai. Contoh untuk kendaraan misalnya teman-teman pernah lihat motor kan? Nah, motor ini mau dipakai 10 tahun, 50 tahun, tetap wujud fisiknya akan menjadi sebuah motor. Tidak akan berubah, kecuali memang bentuknya sengaja diubah. Tapi untuk wujud fisiknya sendiri ini akan tetap sama, yaitu menjadi motor. Nah, hanya saja motor ini akan mengalami yang namanya penurunan manfaat. Misalnya, dalam 2 tahun pertama itu suara mesinnya masih halus, terus tarikan gasnya masih kencang. Tapi setelah di tahun ketiga, di tahun keempat mengalami penurunan, yaitu yang tadinya remnya pakem, jadi remnya sedikit agak-agak blong gitu, atau misalnya yang tadinya tarikan gasnya kencang menjadi agak-agak kendor. Nah, itu namanya mengalami penurunan nilai manfaat. Nah, untuk menurunkan nilai manfaat tersebut, kita menggunakan akun yang namanya akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan ini adalah kontra akun, yaitu akun yang saldo normalnya tidak sesuai dengan jenis akunnya. Jadi harusnya kalau aset normalnya kan ada di debit, tapi karena sifatnya si akumulasi penyusutan ini adalah mengurangi nilai aset tetap, maka dia saldo normalnya adalah di sebelah kredit gitu. Terus yang di sini ada akun liabilitas. Liabilitas itu kewajiban ya. Jadi di sini terbagi menjadi dua, ada liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Tapi kalau untuk liabilitas ini pengertiannya banyak sekali ya, tapi kalau untuk secara umumnya di sini sifatnya dua, ada liabilitas lancar yang masa jangka waktu peminjamannya adalah kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun. Contohnya di sini ada utang usaha. Lalu untuk yang jangka panjangnya di sini adalah jangka waktu peminjamannya di atas 1 tahun. Tapi ada juga yang liabilitas itu berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya liabilitas jangka pendek,
di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun, liabilitas jangka menengah yaitu antara 1 sampai dengan 3 tahun, dan liabilitas jangka panjang yaitu di atas 3 tahun. Tapi kalau untuk yang ini kita samakan persepsinya, jangka panjang ini adalah untuk utang yang dibayarkan selama periode di atas 1 tahun. Oke, contohnya ada utang bank. Nah, di sini untuk liabilitas sendiri saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Jadi ketika bertambah dia ada di sebelah kredit, dicatat di sebelah kredit, dan ketika berkurang dicatat di sebelah debit. Oke, untuk ekuitas itu adalah modal ya, modal pemilik. Di sini ada dividen atau laba yang dibagikan, terus ada laba ditahan. Nah, untuk ekuitas di sini juga sama seperti liabilitas, untuk bertambahnya ada dicatat di sebelah kredit, dan ketika berkurang dicatat di sebelah debit. Saldo normalnya adalah di kredit. Pref ini sama dengan akumulasi penyusutan. Jadi dia adalah akun kontra. Akun kontra itu jadi sifatnya akan mengurangi nilai modal. Karena ini pengambilan pribadi, maka otomatis akan mengurangi nilai modal pemilik pada akhir periode. Yang kita biasa buat laporan perubahan modal nanti akan dicatat di situ. Oke, untuk pengambilan pribadi ini ketika bertambah dicatat di sebelah debit, dan ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Dan saldo normalnya adalah di sebelah debit. Oke, untuk pendapatan dan beban ini adalah akun nominal. Nanti akan dicatat di laporan laba rugi. Untuk akunnya sendiri, di sini jenisnya ada 2, pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Contohnya untuk yang operasional adalah penjualan dan pendapatan jasa. Jadi kalau pendapatan operasional ini maksudnya adalah pendapatan yang sifatnya langsung didapatkan dari aktivitas usaha. Contohnya kayak penjualan, misalnya perusahaannya retail, berarti operasionalnya adalah didapat dari hasil penjualan. Dan kalau pendapatan jasa misalnya perusahaan jasa kayak bengkel atau salon, nah itu nanti akan dicatat sebagai pendapatan jasa karena aktivitasnya berupa jasa. Nah, di sini ketika bertambah akan dicatat di sebelah kredit, dan ketika berkurang akan dicatat di sebelah debit. Untuk non operasionalnya adalah pendapatan yang didapat dari selain kegiatan aktivitas usaha atau di luar aktivitas usaha. Biasanya di sini ada pendapatan komisi dan pendapatan bunga. Sama untuk pendapatan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya ada di kredit. Jadi mau yang operasional atau non operasional dicatatnya sama. Saldo normalnya sama-sama di kredit. Oke. Untuk beban di sini juga sama, ada operasional dan non operasional. Beban operasional itu adalah beban yang langsung terkait dengan aktivitas usaha. Di sini ada beban utilitas. Beban utilitas itu isinya ada beban listrik, beban telepon, beban air. Nah, terus di sini ada beban perlengkapan. Oke, di sini juga sama, bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya adalah di sebelah debit. Dan non operasionalnya adalah beban yang terkait dari aktivitas di luar usaha. Di sini ada beban bunga, yaitu ketika bertambah dicatat di sebelah debit dan ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Memiliki saldo normal di sebelah debit. Oke, jadi saldo normal akun ini merupakan panduan untuk kita mencatat jurnal. Ya, jadi di sini sudah ada rules-nya. Teman-teman harus mengikuti rules yang ada di sini. Jadi karena kita kan mau catat sistemnya ada debit, ada kredit. Jadi teman-teman cukup tahu akunnya itu apa, jenis akunnya apa, terus pemanfaatannya untuk apa. Lalu saldo normalnya itu di sebelah mana posisinya. Jadi itu untuk memudahkan teman-teman membuat jurnal. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Oke, di sini di tanggal 1 Januari pemilik menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 14.500.000. Setelah adanya transaksi, kita harus menganalisa. Nah, di sini karena pemilik menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan, maka akun yang berkaitan adalah apa saja. Kalau kita amati di sini, pemilik menyetorkan uang tunai. Nah, uang tunai itu kan kita kenal sebagai kas. Oke, kita lihat kas ini adalah akun aset lancar. Saldo normalnya ada di sebelah debit, ketika bertambah dia di debit dan berkurang di kredit. Nah, kalau pemilik menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan, maka si kas perusahaan ini akan bertambah atau berkurang.
Oke, pasti bertambah dong, karena kan disetorkan ke perusahaan. Kita mencatat, memposisikan diri kita sebagai perusahaan ya. Oke, kas bertambah, berarti kas kita catat di sebelah debit. Nah, pemilik menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan itu untuk apa? Oh, untuk menambah modal perusahaan. Berarti kita catat di sini sebagai modal. Oke, modal adalah kelompok akun ekuitas, ketika bertambah kita catat di sebelah kredit. Jadi kita dapat dua di sini, ada akun kas dan akun modal. Kita langsung catat di sini ya, di tanggalnya 1 Januari. Oke, keterangannya di sini yang kita catat yang di sebelah debit dulu, baru di sebelah kredit. Oke, tadi ada kas di sebelah debit sebesar 14.500.000. Oke, lalu untuk modal di sebelah kredit. Nah, jadi pencatatannya kalau untuk memisahkan antara debit dan kredit, ketika ada di sebelah kredit kita mencatatnya agak menjorok ke sebelah kanan. Oke, kita catat sebagai modal pemilik 14.500.000. Oke, di sini prinsipnya untuk jurnal adalah prinsipnya keseimbangan. Jadi akuntansi itu semua prinsipnya adalah keseimbangan. Jadi ketika di debit tercatat senilai 14.500.000, maka di kredit pun juga harus sama. Oke. Jadi paham ya teman-teman ya, di sini kas bertambah dan modal bertambah. Oke. Lalu di transaksi yang berikutnya di tanggal 5 di sini perusahaan membayar sewa gedung bulanan sebesar 1.500.000. Oke, kalau kita membayar sewa, berarti kita akan mengeluarkan sejumlah uang. Uang di dalam perusahaan disebut dengan kas, maka kas ketika berkurang kita catat di sebelah kredit. Oke, nah kita udah dapat satu nih, akun kas dicatat di sebelah kredit. Lalu, apalagi yang terkait di dalam transaksi ini? Karena kita membayar sewa gedung, berarti ini merupakan beban. Oke, beban itu adalah sesuatu manfaat yang kita dapatkan, tapi kita tidak bisa melihat wujudnya, cuma kita bisa merasakan manfaatnya. Itu namanya beban. Nah, karena ini kita untuk membayar sewa, jadi kita catat sebagai beban sewa. Beban sewa ini masuk ke dalam beban operasional. Oke, aturannya di sini kita lihat, ketika beban bertambah, dia dicatat di sebelah debit, dan ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Saldo normalnya adalah di sebelah debit. Oke, jadi kita sudah dapat dua. Tadi untuk beban sewa kita catat di debit, dan untuk kas kita catat di sebelah kredit. Langsung masukin di kolomnya di sini. Tanggalnya jangan lupa. Kita catat sebagai beban sewa. Beban sewanya 1.500.000. Oke. Jangan lupa kalau untuk di sebelah kredit kita catat agak menjorok ke sebelah kanan. Angkanya juga 1.500.000. Oke, transaksinya selesai. Oke, sebagai catatan di sini untuk teman-teman. Jadi, walaupun di sini untuk pendapatan dan beban, khususnya untuk pendapatan dan beban, di sini walaupun ada bertambah dan berkurang, tapi ketika terjadi transaksi itu tidak boleh dicatat berkurang karena pasti bertambah. Namanya pendapatan dan beban itu pasti selalu bertambah. Misalnya, kalau teman-teman jualan, ketika menjual itu baru dicatat sebagai pendapatan. Nah, itu pasti akan mengalami penambahan. Nah, begitupun juga beban. Beban ketika teman-teman membayar, berarti bebannya akan bertambah, bukannya berkurang. Nah, di sini boleh nanti dicatat berkurang ketika teman-teman melakukan jurnal koreksi. Jadi khusus untuk pendapatan dan beban ini tidak boleh dicatat di posisi berkurang, hanya boleh dicatat di posisi bertambah karena memang seperti itu. Ya karena memang dia bertambah. Malah kalau dia berkurang itu tidak wajar ya. Jadi ketika dicatat berkurang itu hanya boleh dilakukan di jurnal koreksi. Oke. Lanjut di tanggal 7. Di sini perusahaan melakukan pinjaman uang ke Bank ABC sebesar 5 juta. Nah, kalau perusahaan melakukan pinjaman uang berarti apa saja yang bertambah? Kita minjem uang nih, berarti kita berutang. Ya, kita berhutang berarti utangnya akan bertambah. Karena kita minjemnya ke bank,
Berarti ini menjadi utang bank. Kita catat sebagai utang bank. Utang bank bertambah di sebelah kredit. Oke, itu kita dapat satu akun. Utang bank bertambah di sebelah kredit. Nah, kita melakukan pinjaman uang. Berarti kita akan mendapatkan uang. Oke, kita mendapatkan uang. Berarti kasnya bertambah. Kas kita catat di sebelah debit. Oke, berarti akunnya ada 2 di sini di tanggal 7 Januari. Ada kas yang bertambah karena kita minjemnya uang. Oke, pasti uangnya jadi bertambah ya, sebesar 5 juta rupiah. Nah, terus utangnya juga bertambah. Namanya utang bank. Utang bertambah di sebelah kredit. Oke. Gampang kan teman-teman untuk mencatat. Yang penting kita tahu akunnya apa, ini si transaksinya menggunakan akun apa kira-kira tapi harus tepat ya. Boleh dikira-kira tapi harus tepat. Dan kita lihat aturannya, saldo normalnya ada di mana. Ketika bertambah dia di mana dan ketika berkurang dia di mana. Jadi nggak usah pusing-pusing, oke? Kita lanjut di tanggal 9 di sini. Dibayar iklan secara tunai sebesar 3.500.000. 3.600.000. Nah, kalau dibayar iklan secara tunai, berarti kalau secara tunai kasnya sudah kita keluarkan, berarti kas berkurang. Kas berkurang kita catat di sebelah kredit. Oke, karena kita membayar iklan, nah iklan itu manfaat bukan sih? Manfaat kan? Nah, iklan ini kita bayar, berarti dia merupakan beban. Nah, namanya beban iklan. Beban iklan ketika dia dibayar pasti bertambah. Oke. Di sini di tanggal 9 Januari. Oke, karena beban iklan bertambah kita catat di sebelah debit. Di sini beban iklan. Senilai 3.600.000. Bayarnya secara tunai, jadi kas kita berkurang, kita catat di sebelah kredit. Oke, balance ya. Lanjut di tanggal 10. Di sini dibayar asuransi dan gaji masing-masing senilai 500.000 dan 700.000. Oke, karena di sini dibayar masing-masing berarti akunnya kita pakai masing-masing juga. Karena dibayar, nah teman-teman untuk membedakannya, dibayar sama dibeli. Kalau dibayar biasanya merupakan beban, tapi kalau dibeli biasanya merupakan aset. Oke. Karena kalau dibayar kita akan mendapatkan manfaat, tapi kalau kita membeli kita akan mendapatkan wujud fisik dari barangnya. Perbedaannya itu. Oke. Kalimat dibayar berarti kita membayar beban. Nah, karena di sini ada 2, kita catat satu-satu. Berarti ada beban asuransi yang bertambah. Oke. Ada beban asuransi yang bertambah dan beban gaji. Oke, beban asuransi dan beban gaji kita catat di sebelah debit. Ketika ada kalimat dibayar, berarti kita akan mengeluarkan sejumlah uang. Nah, berarti kita mengeluarkan kas. Kasnya berkurang. Kas berkurang kita catat di sebelah kredit. Berarti di tanggal 10 Januari, di sini kita catat masing-masing beban asuransi. Nah, di sini karena ada 2 akun debitnya, kita catatnya sejajar. Ketika ada di sebelah kredit baru kita agak menjorok ke sebelah kanan. Oke. Beban asuransinya kita catat di sini senilai 500.000. Beban gajinya 700.000. Oke. Kita jumlahin di sini menjadi 1.200.000. Berarti kas yang dibayarkan adalah 1.200.000. Balance kan? Balance. Oke, jadi kalau ada akun lebih dari 2, berarti di sini kita pakai 3 akun ya, 2 di debit dan 1 di kredit, kita catat seperti ini. Sesuai dengan pemanfaatannya. Kadang ada juga yang di debit 1 di kredit 2 kayak gitu. Jadi kita lihat rulesnya, lihat aturannya, saldo normalnya ada di mana. Oke. Nah, di sini kita lanjut di tanggal 14. Kita membeli perlengkapan kantor dari Toko Sejahtera secara kredit sebesar 650.000. Nah, sini kita catat 14 Januari. Karena kita membeli perlengkapan kantor, berarti kita mendapatkan aset berupa perlengkapan. Perlengkapannya bertambah
Oke, karena aset ketika bertambah adalah di sebelah debit, berarti di sini kita catat perlengkapan. Bertambahnya berapa? 650.000. Nah, di sini karena kalimatnya perlengkapan kantor. Jadi teman-teman kalau mencatat jurnal itu akunnya harus sama persis dengan transaksi-transaksi berikutnya nanti yang serupa. Jadi kalau misalnya pertama nyatetnya sebagai perlengkapan kantor, berarti ketika teman-teman membeli lagi perlengkapan kantor maka harus dicatat sebagai perlengkapan kantor. Kalau dari awal menggunakan akun perlengkapan kantor. Tapi kalau dari awal misalnya pakai akunnya cuma begini aja nih, akun perlengkapan. Berarti nanti ketika ada pembelian lagi perlengkapan kantor maka akan dicatat sebagai perlengkapan saja. Nah, di sini kita pisah aja menjadi perlengkapan kantor. Kadang kan perlengkapan ada dua, ada perlengkapan kantor dan perlengkapan toko. Di sini kita lebih spesifikkan saja. Nah, perlengkapan kantor dibeli secara kredit. Oke, di sini kita amati secara kredit. Kalau secara kredit berarti kita belum mengeluarkan uang. Oke, karena belum dibayar akan menjadi utang. Utang usaha. Oke, utang usaha ketika bertambah kita catat di sebelah kredit. Oke, good. Utang usaha di sini 650.000 balance ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita belinya secara tunai? Kalau kita beli secara tunai berarti di kreditnya menjadi akun kas. Nggak usah pusing-pusing ya teman-teman, gampang kok. Jadi tinggal tahu akunnya sama tahu saldo normalnya. Kita lanjut di tanggal 18 Januari. Di sini ada telah diselesaikan servis senilai 2 juta, baru diterima tunai 500.000. Soal. Oke, di sini kita anggap perusahaannya tuh perusahaan jasa, mau bengkel mau salon boleh ya. Kita anggap aja ini bengkel. Menyelesaikan servis senilai 2 juta, baru diterima tunai 500.000. Oke, berarti kita menerima pendapatan atau di sini menerima pendapatan ya 2 juta rupiah. Oke, kita catat sebagai pendapatan jasa. Pendapatan jasa ketika bertambah ada di sebelah kredit. Nah, tapi ternyata baru diterima tunainya senilai 500.000. Oke, berarti kita dapat kas bertambah, kita catat di debit senilai 500.000. Udah balance belum? Belum kan? Nah, sisanya akan dicatat sebagai apa? Sisanya akan dicatat sebagai piutang. Karena apa? Karena pendapatan merupakan hak kita ke pelanggan. Jadi kita bisa nagih ke pelanggan karena kita kan menyelesaikan servis. Oke, si pelanggan menerima manfaat dari kita, yaitu sebuah jasa. Jadi pelanggan harus membayar ke kita. Karena pelanggannya baru bayar secara tunai 500.000, kita baru dapat kas 500.000, maka sisanya akan kita catat sebagai piutang. Piutang ini suatu hak yang wajib kita tagih kepada pelanggan. Oke, berarti di sini ada dua akun debit. Yang pertama ada kas, lalu ada piutang. Piutang usaha di sini kita catatnya boleh. Karena tadi utangnya kita catat sebagai utang usaha. Di sini biar sama ya, pakai piutang usaha. Di kreditnya kita catat sebagai pendapatan jasa. Jadi kalau dari awal udah pakai pendapatan jasa, jangan lupa di transaksi berikutnya yang serupa kita catat lagi menggunakan akun pendapatan jasa. Oke, kasnya di sini senilai 500.000 karena baru diterima tunai 500.000. Untuk piutangnya karena servisnya 2 juta, terus terima tunainya 500.000, berarti 2 juta diambil 500.000, sisanya yang bisa ditagih adalah 1.500.000. Oke, pendapatan jasanya kita catat 2 juta rupiah. Oke, lanjut di tanggal 25 Januari. Di sini dibayar gaji pegawai dan beban listrik dan air sebesar 500.000. Oke, di sini bayar gajinya ada dua ya. Tadi yang di tanggal 10 kita udah bayar gaji, di tanggal 25 kita bayar gaji lagi. Ini bisa terjadi karena kadang misalnya ada pegawai yang harian sama pegawai yang tetap, jadi periode gajinya berbeda. Itu bisa seperti itu. Nah, untuk pembayaran gaji pegawai berarti kita catat sebagai beban. Di sini juga beban listrik dan air. Kita catat saja, kita gabungkan menjadi beban utilitas. Oke.
Jadi beban itu kita catat di sebelah debit karena bertambah beban gaji. Oke, karena pertama kita pakai beban gaji juga akunnya. Lalu di sini ada beban utilitas. Kalau teman-teman mau catat sebagai beban listrik dan air juga boleh. Tapi nanti ketika di transaksi berikutnya yang serupa harus dicatatnya juga beban listrik dan air. Tapi di sini aku mau catat sebagai beban utilitas. Oke. Bayarnya pakai kas. Beban gajinya 1 juta. Beban listrik dan airnya 500.000, beban utilitas. Oke, kasnya berarti 500 ditambah 100 jadi 600.000. Oke. Kita lanjut di tanggal 28 Januari. Di sini pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Nah, di sini ada akun kontra nih, namanya Prive pengambilan pribadi. Karena ketika pemilik mengambil uang tunai berarti si Prive-nya ini akan muncul, berarti Prive-nya bertambah. Yang berkurang itu adalah nilai kasnya karena mengambil uang tunai dari perusahaan. Jadi kita catat di sini Prive bertambah di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Prive-nya berapa? 150.000 dan kasnya 150.000. Oke. Transaksinya selesai. Kita catat lagi yang selanjutnya di tanggal 30 Januari. Oke, kita samain dulu formatnya. Oke. Diterima sebagian tagihan atas transaksi tanggal 18 Januari sebesar 600.000. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini kita harus jeli juga. Berarti kita kembali lagi ke tanggal 18 Januari. Oke, di tanggal 18 Januari di sini ada baru diterima sebagian si pendapatan jasanya baru 500.000. Oke, berarti di sini ada piutang usaha. Si pelanggan membayar lagi senilai 600.000. Anggapnya seperti angsuran ya, karena di sini belum ada pelunasan. Di sini diterima sebagian. Oke. Kita catat di sini tidak perlu melibatkan pendapatan jasanya lagi karena pendapatan jasanya sudah dicatat semua. Oke, yang masih terlibat di sini adalah nilai piutang usaha. Karena itu yang ditagihkan dari perusahaan kepada pelanggan. Dan di sini di tanggal 30 ini si pelanggan membayar ke kita senilai 600.000. Berarti kas bertambah. Oke, kas bertambah di sebelah debit dan nilai piutangnya akan berkurang. Ketika piutang nilainya berkurang, maka akan kita catat di sebelah kredit. Oke, di sini piutang usaha senilai 600.000. Oke, transaksinya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai gini, kita jumlahkan. Ini menjadi total. Kita gabungin aja. Total. Oke, biar enak kita pakai rumus ya. Bener nggak sih nilainya balance? Coba kita hitung ya. Oke. Nah, ini. Nah, nilainya balance 13.800.000. Oke. Tapi teman-teman perlu ingat, prinsip dari akuntansi adalah balance itu belum tentu benar, maka apalagi kalau tidak balance. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah di sini kita mencatat jurnal sesuai dengan rulesnya, sesuai dengan aturannya, itu saldo normal akun. Oke, di sini panduannya seperti ini. Teman-teman nanti bisa cari tahu lengkapnya jenis akun untuk aset lancar itu apa, aset tetap itu apa. Boleh cari di googling banyak ya. Di situ teman-teman sambil belajar juga ini peruntukannya untuk apa. Jadi kalau mau menjurnal dengan mudah, saat kita menganalisis transaksi maupun bukti transaksi, kita harus paham dulu akun itu apa dan peruntukannya untuk apa. Nah, gimana teman-teman setelah nonton videonya? Mudah-mudahan jadi lebih gampang ya menjurnalnya. Atau mungkin yang belum pernah membuat jurnal, jadi merasa bikin jurnal kayak gitu doang gitu ya. Jadi ngerasa lebih gampang. Nah, tapi teman-teman di sini jangan lupa untuk memperdalam atau memperluas wawasan mengenai akun. Akunnya ada apa aja dan peruntukannya untuk apa. Karena tadi kan cuma penggambarannya singkat ya. Misalnya kayak contohnya
Aset lancar itu ada apa? Ada contohnya, ada kas tadi, ada piutang, dan ada perlengkapan. Tapi akun itu masih banyak lagi jenisnya, jadi teman-teman boleh googling atau tanya guru atau tanya dosen ya di situ. Jadi supaya nanti ketika menemukan transaksi atau bukti transaksi yang di luar dari video tadi, contoh soal tadi, teman-teman bisa langsung mengeksekusinya dengan baik. Oke, jadi jangan lupa pahamin akunnya, oke, tahu jenis-jenisnya, dan harus tahu rules-nya atau saldo normal akunnya. Dan jangan lupa juga tadi ada yang namanya kontra akun atau akun yang berbeda dari aturannya. Jadi apa namanya, dia akan mengurangi nilai si akunnya tersebut, akun jenisnya tersebut. Jadi kayak misalnya tadi contohnya akumulasi penyusutan, dia memang kelompok akun aset tapi sifatnya mengurangi nilai aset. Jadi dia masuknya ke akun kontra seperti itu. Jadi kalau teman-temannya dicatat di sebelah debit tapi dia dicatatnya di sebelah kredit, itu namanya akun kontra. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman selalu semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu akuntansi maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, terima kasih, bye-bye.